Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang imunisasi dan imunoprofilaksi. Baiklah, di sini anggota-anggota kami. Yang pertama, Adelia Puspitasari. Yang kedua, saya sendiri, Aulia Nurjana sebagai screen dan moderator. Yang ketiga, Lydia Nabila. Yang keempat, Nur Sabrina. Yang kelima, Lydia Suhaila. Yang keenam, Putri Nurhairafani. Yang ketujuh, Junia Rahma. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Lydia Nabila. Kepada Lydia, dipersilakan. Baiklah, yang pertama, pengertian imunoprofilaksi. Imunoprofilaksi adalah pencegahan penyakit atau infeksi terhadap antibodi spesifik. Selain itu juga merupakan pencegahan penyakit melalui sistem imun dengan tindakan mendapatkan kekebalan resistensi relatif terhadap infeksi mikroorganisme yang patogen serta menimbulkan efek positif untuk pertahanan tubuh dan efek negatif menimbulkan reaksi hipersensitivitas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Junia Rahma. Kepada Junia Rahma, silakan. Yang kedua, fungsi imunoprofilaksis. Imunoprofilaksis berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Kekebalan terhadap penyakit dapat dipacu dengan pemberian imunostimulan. Jadi faktor imunoprofilaksis merupakan pencegahan kekebalan atau daya tahan tubuh terhadap faktor-faktor pembawa virus. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Putri Nurhairafani. Materi yang ketiga akan dibacakan kepada Putri Nurhairafani. Kepada Putri, dipersilakan. Mungkin Putri ada kendala jaringan, jadi saya lanjutkan. Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Proses ini dilakukan dengan cara menyuntikkan vaksin yang bertujuan untuk membentuk daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Imunisasi rutin lengkap merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencegah penyebaran penyakit. Tujuan imunisasi bertujuan untuk melindungi diri dari berbagai penyakit yang berbahaya atau beresiko menyebabkan kematian. Imunisasi juga bisa menjadi cara untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit pada orang yang tidak bisa menjalani imunisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi yang keempat akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Respon imun pada manusia. Awal terjadinya proses reaksi imunitas, yaitu mekanisme pertahanan tubuh untuk melawan setiap benda asing masuk ke dalam tubuh. Jumlah limfosit yang disebut dengan sel memori segera berkembang menjadi limfosit yang mempunyai kemampuan membuat kekebalan yang bertahan lama atau long-lasting immunity. Seperti telah disebutkan di atas, imunitas dalam tubuh mekanisme tubuh manusia untuk melawan dan memusnahkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Benda asing tersebut bisa berupa bakteri, virus, organ transplantasi, dan lain-lain. Apabila suatu sel atau jaringan seperti bakteri atau organ tubuh ditransplantasikan ke dalam tubuh seseorang, maka tubuh orang tersebut akan menolaknya. Karena benda asing tersebut dianggap bukan sebagai bagian dari jaringan tubuh mereka. Benda asing tersebut dianggap sebagai pendatang yang harus diusir. Jadi secara sederhana dapat didefinisikan kembali bahwa sistem kekebalan ialah mekanisme tubuh manusia untuk melawan atau mengusir benda asing yang masuk ke dalam tubuh mereka. Pertama-tama, atau memory cell berupaya mengenal benda asing yang masuk dan disimpan dalam ingatan
sebelumnya. Apabila benda asing yang masuk lagi ke dalam tubuh orang tersebut untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka sel memori ini lebih cepat dan sangat efektif akan merangsang sistem imunitas untuk mengusir dan melawan benda asing yang sudah dikenal tersebut. Reaksi tubuh akan lebih cepat dan lebih efektif dibanding dengan reaksi saat perjumpaan untuk pertama kalinya dengan benda asing tersebut. Baiklah, materi yang kelima akan dibacakan oleh Nur Sabrina. Kepada Nur Sabrina dipersilakan. Jenis-jenis imunisasi ada dua, yaitu A. Imunisasi aktif. Imunisasi aktif dapat terjadi secara alami ketika seseorang bersentuhan dengan misalnya mikroba. Sistem kekebalan pada akhirnya akan membuat antibodi dan pertahanan lain melawan mikroba. Pada infeksi selanjutnya, tanggapan kekebalan terhadap mikroba ini bisa sangat efisien. Ini adalah kasus pada banyak infeksi masa kanak-kanak yang mana seseorang hanya tertular sekali. Tetapi kemudian kebal. Imunisasi aktif buatan adalah mikroba atau bagian-bagiannya yang disuntikan ke orang tersebut sebelum mereka dapat menerimanya secara alami. Jika seluruh bagian mikroba digunakan, mikroba tersebut harus diolah terlebih dahulu. Begitu pentingnya imunisasi sehingga Pusat Pengendalian dari Pencegahan Penyakit Amerika menamakannya sebagai salah satu dari 10 pencapaian kesehatan masyarakat yang hebat di abad ke-20. Vaksin hidup yang dilemahkan telah menurunkan patogenisitas. Efektivitasnya tergantung pada kemampuan sistem kekebalan untuk mereplikasi dan memunculkan respon yang mirip dengan infeksi alami. Biasanya efektif dengan dosis tunggal. Contoh vaksin hidup yang dilemahkan termasuk campak, gondok, rubella, MMR, demam kuning varicella, rotavirus, dan influenza atau HIV. Antibodi manusia yang diproduksi secara in vitro oleh kultur sel digunakan sebagai gantinya jika tersedia. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nur Sabrina. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ridhia Sulaila. Kepada Ridhia dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan imunisasi pasif. Imunisasi pasif adalah di mana elemen sistem kekebalan yang telah disensitivitas ditransfer ke seseorang sehingga tubuh tidak perlu memproduksi elemen-elemen itu sendiri. Saat ini antibodi dapat digunakan untuk imunisasi pasif. Metode imunisasi ini mulai bekerja dengan sangat cepat, tetapi tidak berlangsung lama karena antibodi secara alami dipecah. Dan jika tidak ada sel B yang menghasilkan lebih banyak antibodi, mereka akan hilang. Imunisasi pasif secara fisiologis ketika antibodi dipindahkan dari ibu ke janin selama kehamilan untuk melindungi janin sebelumnya dan sesaat setelah lahir. Imunisasi pasif buatan biasanya diberikan melalui suntikan yang digunakan jika baru-baru terjadi wabah penyakit tertentu atau sebagai pengobatan darurat untuk toksisitas seperti pada tetanus. Antibodi dapat diproduksi pada hewan, disebut terapi serum.
meskipun ada kemungkinan shock anafilaksis yang tinggi karena kekebalan terhadap serum hewan itu sendiri. Jadi antibodi manusiawi yang diproduksi secara in vitro oleh kultur sel digunakan sebagai gantinya jika tersedia. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Dan jika ada yang bertanya, silakan melalui kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.